hukum Lisa Mariana sudah datang ke Barreskrim dan Iya. meminta penjadwalan ulang karena Lisa Mariana sakit katanya Bang. Ini kan sudah ditetapkan jadi tersangka. Menurut abang sendiri melihatnya ini mendadak sakit atau gimana Bang? Makasih banyak teman-teman media. Sebelumnya kami merespon dulu ya penetapan tersangka. Tim kuasa hukum itu baru mengetahui penetapan tersangka itu malam kemarin, minggu kemarin. Kami baca di salah satu media nasional bahwa sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tentu kami mengapresiasi langkah yang diambil tegas oleh pihak Barreskrim Mabes Polri, penetapan tersangka kepada Lisa Mariana. Ya, memang kasus ini menurut kami sekali lagi dilakukan secara profesional dari mulai pelaporan, pemeriksaan pelapor Pak Ridwan Kamil, pemeriksaan dari Lisa Mariana, pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti, termasuk juga pemeriksaan tes DNA yang sudah keluar sampai dengan penetapan tersangka itu dilakukan secara profesional. Itu yang perlu kami sampaikan kepada publik. Jadi kami mengapresiasi kerja-kerja dari Barreskrim. Dari awal kan kami juga sudah menyatakan bahwa kasus ini kami dukung langkah hukum. Kami percaya kepada Barreskrim Mabes Polri untuk menuntaskan kasus ini, dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan Lisa Mariana terhadap Pak Ridwan Kamil. Nah, penetapan tersangka ini sekali lagi bukti bahwa apa yang disampaikan Lisa Mariana itu kebohongan belaka. Satu, yang kedua adalah semacam bisa dikatakan adalah sesuatu yang tidak benar. Kemudian fitnah yang sangat keji yang dilakukan Lisa Mariana yang dalam podcastnya, di dalam konvensi pers yang selalu menyatakan teman-teman juga sudah mengetahui itu. Tentu ini bukti penetapan tersangka ini adalah anti klimaks bahwa apa yang disampaikan Lisa Mariana itu tidak benar. Jadi ini merupakan sesuatu yang menjadi efek jerak ke depan yang bagi kami sekali lagi ya kami harapkan kenapa Pak Ridwan Kamil menempuh upaya hukum ini terus dan tidak ada damai ya supaya ada efek jerak bagi Lisa Mariana ke depan agar apa? Agar pada semua orang juga agar tidak mengumbar aib, agar tidak menyatakan sesuatu yang sifatnya narasi-narasi kebohongan ke publik yang akhirnya tidak terbukti kebenarannya. Nah, itu kira-kira gitu. Yang kedua, respon kami kalau hari ini Lisa Mariana tidak hadir, sekali lagi ya kami sangat menyayangkan. Harusnya kooperatif untuk dipanggil sebagai tersangka. Ingat bahwa penyidik juga punya hak secara hukum untuk menangkap kalau tidak hadir kooperatif. Nah, tentunya kan kecuali ada alasan-alasan yang sah secara hukum dibenarkan, misalnya ada dibuktikan dengan surat sakit misalnya, saya kira itu mungkin akan dimaklumin oleh pihak penyidik, mungkin akan dilakukan pemanggilan kedua, kira-kira begitu. Tapi reaksi Ridwan Kamil sendiri mendengar status tersangka Lisa Mariana seperti apa sih Bang? Ya, reaksi beliau sangat mengapresiasi langkah-langkah kinerja dari Barreskrim menetapkan tersangka. Ya, beliau mengucapkan puji syukur bahwa penetapan tersangka ini membuktikan sekali lagi bahwa kebenaran selalu mencari jalannya sendiri. Nah, itu yang paling penting. Karena kan mereka Pak Ridwan Kamil kan menyerahkan kepada penyidik langkah-langkah hukumnya dan beliau taat apapun hasil dari keputusan Barreskrim beliau taati dan bukti sekarang penyidik sudah bekerja secara profesional ya tentu kita harus hargai dan beliau sangat mengapresiasi itu. Bang, mungkin kan dari pihak RK sendiri nggak mau damai juga Bang. Betul. Kemarin sempat beredar kalau LM sendiri pengen damai, tapi tadi kita klarifikasi ternyata dari pihak mereka tidak akan mengemis perdamaian tapi tetap di meja pengadilan. Ya nggak apa-apa, justru ini kan tetap di koridor hukum. Agar apa? Agar berkepastian hukum. Biarkanlah pengadilan yang akan nanti mengurai, akan memutuskan
kesalahan apa yang dilakukan oleh Lisa Mariana dan vonisnya sejauh mana, biar nanti pihak pengadilan yang akan memutuskan nantinya gitu loh. Jadi kita tetap aja berlanjut, ya kita sih nggak ada masalah, dari awal kan kita tetap juga bahwa ini harus berkepastian hukum gitu. Jadi kalau misalnya Abang bilang tadi kan banyak fitnah dan kebohongan, tapi kan dari tadi juga kuasa hukumnya Lisa juga menyebutkan bahwa klien tidak berhalusinasi. Ya maksudnya gimana? Tidak pernah hubungannya sesuai katanya. Dia sesuai dengan apa yang terjadi ya. Lah, kan faktanya kan bahwa disampaikan ke media bahwa Zelina Azura adalah anak biologis dari RK. Itu yang selalu disampaikan ke media. Pertanyaannya, faktanya hukumnya sekarang hasil tes DNA bahwa Zelina Azura bukanlah anak biologis daripada Ridwan Kamil, tapi anak biologis daripada Lisa Mariana. Bukankah itu fitnah? Kan begitu. Itu kan merusak nama baik. Merusak nama baik Pak Ridwan Kamil di publik, yang seolah-olah mereka menyampaikan di podcast, kemudian menyampaikan di konvensi pers, dan itu selalu mereka sampaikan. Dalam gugatan mereka juga sampaikan juga bahwa Zelina Azura adalah anak biologis gitu loh. Nah faktanya kan tidak. Nah itu kan fitnah. Fitnah yang berujar yang berakhir dengan rusaknya nama baik gitu loh. Kira-kira begitu kan? Bang, dengan adanya penetapan status tersangka dari Lisa sendiri, akankah nantinya juga dapat menggugurkan gugatan beliau, Bang, yang di PN Bandung? Otomatis, kami yakin 1000%. Hari ini saya menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Bandung. Saksi yang mereka ajukan ternyata tidak ada. Dan mereka sudah menyerah. Tanda kutip ya, mereka sudah menyerah sama sekali. Mereka tidak mengajukan saksi. Ya kami yang mengajukan saksi ahli minggu depan. Siapa saksi ahli nanti kami akan sampaikan. Tapi yang pasti dengan adanya gugatan tes DNA itu membuat mereka itu tanda kutip menyerah. Kalau bahasa perangnya udah angkat bendera merah putih, bendera putih gitu loh. Udah angkat seperti itu menurut kami, analisis kami. Kenapa? Karena memang apalagi yang mereka mau perjuangkan di pengadilan sudah ada semuanya, data semua sudah lengkap. Nggak ada lagi gitu loh. Jadi mereka pun sudah ogah-ogahan datang ke pengadilan, hanya diutus apanya? Ya yang lain yang diutus gitu loh. Kenapa? Ya mungkin mereka juga sudah berpikiran ya angkat bendera merah putih gitu loh. Bendera putih lah, bukan bendera merah putih. Tapi melihat sikap optimis tersebut mungkin seperti apa, Bang? Melihat sikap optimis dari pihak kuasa hukumnya Lisa Mariana mungkin seperti apa, Bang? Apalagi kan tadi pada saat di... Ya kalau dia optimis itu sah-sah saja, itu urusan dia. Kalau mau memperjuangkan kan dari awal di tingkat di kepolisian, silakan kasih bukti-buktinya. Sekarang dia memperjuangkan di pengadilan, buktinya apa? Saya ingin tanya, buktinya apa? Tes DNA. Sudah ada tes. Sebetulnya kasus ini dari awal kami sudah sampaikan. Kasus ini nggak susah menetapkan Lisa Mariana tersangka. Kenapa? Karena sudah ada hasil tes DNA. Itu yang menjadi titik poin penting loh. Tapi Bang, mengingat second opinion belum dilakukan, apa nggak terlalu dini Bang status tersangka ini Bang? Kenapa? Nggak ada second opinion bos. Di dalam namanya proses penyidikan di mana-mana di dunia ini, yang namanya tes DNA itu hanya sekali Pak, dalam rangka proses penyidikan. Nggak mungkin polisi minta second opinion yang kedua kali. Kenapa? Karena mereka sudah menunjuk lab dokes yang profesional dan independen. Apa itu? Yang kemarin sudah dikeluarkan hasilnya. Lalu mereka minta tes DNA ulang. Nggak ada Pak, ini bukan penyakit Pak. Bukan mencari penyakit apa, bukan. Ini dalam rangka mencari hubungan biologis anak dengan bapak. Kan begitu, bukan dengan Lisa Mariana loh. Ini sebetulnya mencari bapak dengan anak, hubungan biologisnya sejauh mana. Dan Barreskrim sudah menunjuk lab dokesnya dan sudah ketahuan hasilnya. Jadi apalagi yang diminta tes DNA ulang, nggak ada Pak. Ya itu kalau misalnya di pengadilan seperti apa berkembang, itu di luar dari kekuasaan. Artinya itu bukan ranah dari Barreskrim lagi, itu nanti di pengadilan. Kira-kira begitu. Tapi kan pengadilan berpatokannya kepada apa? Hasil tes DNA juga yang menjadi poin penting bagi tindak lanjut dari perkara ini sampai ke pengadilan nanti gitu loh. Gitu. Yang di Bandung sendiri kan ada intervensi ya, ya. Pak. Itu seperti apa Pak? Mereka kan bergabung juga ya di persidangan. Ya, intervensi mereka mengajukan saksi fakta yang akan mengungkap kebenaran terkait bahwa Revalino adalah ayah biologis dari
Zelina Azura. Kemungkinan besar mereka akan mengajukan saksi fakta. Siapa saksi faktanya? Ya silakan tanya kepada pengacaranya. Dan tapi yang pasti 2 yang mereka akan ajukan. Ya silakan saja sebetulnya. Lisa Mariana sebetulnya sederhana sebetulnya. Lisa Mariana juga sebetulnya harus tes DNA ulang dengan Revalino misalnya. Untuk mengungkap misteri ini gitu loh. Kenapa nggak mau? Kira-kira begitu tuh. Kan gitu. Revalino kan mengaku bahwa dia lah ayah biologis. Kenapa tanda kutip menurut dia berhubungan kan gitu. Ini ada faktanya, ada bukti-buktinya. Semuanya yang disampaikan ke pengadilan negeri Bandung juga ada bukti catnya. Ada foto bayi yang dikirim oleh Lisa Mariana ke dia juga. Itu kan fakta, hubungan, ada hubungan hukumnya yang dikirim. Lalu kenapa harus mengejar klien kami gitu loh? Ada sementara ada orang, ya silakan saja secara baik-baik. Kalau mau mencari sosok ayah biologis ada Revalino, ya silakan saja dengan Revalino dengan baik-baik ke rumah sakit untuk menuntaskan kasus ini gitu loh. Ya kalau Pak Ridwan Kamil kan udah jelas, nggak ada rekayasa sama sekali loh, gitu loh. Bang, kemarin juga tadi sempat katakan bahwa yang terkait tes DNA itu mereka juga belum menerima hasilnya. Ya kami pun belum menerima Pak. Prosedur seperti apa? Ya kami gini. Sepengetahuan kami bahwa itu kan nanti akan dibawa ke pengadilan, akan dibawa ke pengadilan sebagai bukti. Ya menurut polisi mungkin SOP-nya tidak diberikan kepada para pihak karena itu menjadi bukti nanti di persidangan. Para pihak hanya diperlihatkan bahwa ini loh hasilnya. Ya kami meyakinin karena kerja profesional dari Barreskrim kami harus hargain gitu. Kami cek sendiri hasilnya. Itulah kemarin para pihak itu kan diundang untuk melihat hasil daripada hasil pemeriksaan tes DNA tersebut. Jadi kalau mereka mengatakan belum menerima, kami pun belum menerima. Kenapa? Karena itu adalah dokumen yang memang harus diberikan oleh pihak kepolisian nanti di kejaksaan sampai nanti di pengadilan untuk diserahkan kepada pihak kejaksaan. Nanti dibuka di sana gitu. Enggak bukan konsumsi pribadi kepada para pihak, enggak. Karena itu bukan dokumen yang sembarangan dikasih kepada para pihak gitu loh. Berarti hasil tersebut nanti bisa meringankan juga nggak sih dari Pak RK sendiri? Hasil tes kan nanti dibawa ke pengadilan. Bukan meringankan, ya itu kan memang menjadikan dasar Lisa Mariana tersangka. Kan begitu. Ya Pak RK nanti akan menjelaskan saja gitu. Artinya tentu kan di pengadilan nanti kan Pak RK pasti hadir kan untuk didengar keterangan sebagai korban lah kira-kira gitu. Korban pelaku yang merasa difitnah kan begitu. Nah yang pasti bahwa hasil tes DNA itu menjadi poin penting di dalam kasus ini. Lain itu nggak ada lagi gitu. Pak RK sejauh ini apa kabarnya Pak? Ya Pak RK baik-baik aja. Kan sering lihat di media sosial tuh. Jadi sampai saat ini beliau sama ibu akur-akur aja. Ya kita kan juga ya mengakui lah ya. Kalau dulu kan awal-awal kasus tentu badai ada. Kita nggak mungkinin itu. Tapi dalam proses beliau berdua ya tentu mengalami proses kedewasaan, tentu sampai sekarang ya akur-akur aja, baik-baik saja. Mendengar respon buat Alia setelah tahu Lisa jadi TSK sendiri mungkin? Saya nggak tahu. Kalau ibu saya nggak tahu. Tapi kalau bapak, beliau mengapresiasi. Kalau ibu ya tentu sudah melihat lah. Saya kira wajar kalau beliau merespon juga positif juga. Ya karena beliau juga kan seorang ibu rumah tangga kan gitu. Ya kita paham lah gitu. Ya Bang, sedikit Bang, kan kalau imbas dari pencemaran nama baik sejauh ini terhadap Pak RK tuh apa sih Bang? Ya imbasnya kan teman-teman lihat sendiri dong di netizen tuh seperti apa. Kan begitu. Ya cemoohan dari masyarakat. Ya kan begitu. Cibiran. Kan begitu. Yang namanya imbasnya itu kan sesuatu yang dampaknya kepada beliau gitu loh. Secara psikologis. Secara psikologis dampaknya kepada beliau ada cibiran dari masyarakat, ada hal penilaian yang negatif terhadap beliau di publik gitu loh. Tapi dengan adanya penetapan tersangka ini ya alhamdulillah
itu bisa pelan-pelan bisa terhapus gitu loh, karena memang nggak terbukti gitu. Setelah kasus ini selesai nanti apakah nanti akan tetap di politik apa gimana Pak? Itu nggak tahu. Itu kita lihat lah ya ke depan seperti apa. Yang pasti Pak RK sampai saat ini fokus untuk menyelesaikan kasus ini setuntas-tuntasnya. Kenapa? Karena memang ini kan menjadi masalah nasional ya bagi beliau, ya ingin beliau tuntaskan. Fokus dulu untuk menyelesaikan kasus ini. Ya ke depan seperti apa, ya nanti beliau pasti pikirkan soal politik, pasti beliau pikirkan itu. Tapi beliau ingin fokus dulu untuk menyelesaikan masalah ini. Gitu ya.